Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Desa Putra, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban UAS saya, mata kuliah analitik visualisasi data, di mana jawaban pertama saya di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, di soal pertama itu studi kasus e-commerce akselerasi beli, di mana di soal pertama analisis faktor utama untuk mengidentifikasi dua faktor non temporal, kemudian buat rekomendasi visualisasi, diusulkan satu jenis visualisasi data untuk menvalidasi faktor utama untuk dari studi kasus e-commerce akselerasi beli ini. Nah, di sini saya melakukan analisis faktor utama berdasarkan data transaksi e-commerce, faktor non temporal yang dianalisis meliputi data kategori produk, rating dan rating produk. Nah, dari analisis statistik dasar ini dua faktor yang paling dominan mempengaruhi total pendapatan. Nah, di sini adalah coding dari analisis faktor kategorinya. Saya jalankan. Nah, di sini kita upload dulu CSV-nya. Sebelumnya data dummy-nya sudah dibagikan di soal, kemudian saya konversi menjadi CSV. Lanjut kita pilih kita download dulu CSV. Saya taruh di Google sebelumnya. Nah, kita pilih yang data transaksi untuk soal nomor 1. Nah, kemudian dari ketika kita sudah milih CSV-nya, lanjut di sini dari codingan ini, di sini mencari rata-rata per kategori produk dan menampilkan hasil rata-rata total pendapatan per kategori. Nah, di sini hasilnya yaitu ada 3 kategori: elektronik, fashion, dan perabotan. Kemudian total pendapatannya untuk elektronik 1 juta, untuk rata-ratanya 1.200.000 sekian, dan fashion 100.000, dan perabotan 575. Nah, faktor pertamanya yaitu paling dominannya di kategori produk ya. Untuk mengidentifikasi pengaruh kategori produk terhadap pendapatan dilakukan perhitungan rata-rata total pendapatan per kategori. Nah, hasil analisisnya menunjukkan bahwa kategori elektronik memiliki rata-rata total pendapatan tinggi. Kemudian yang kedua di kategori fashion berada posisi di tengah-tengah. Dan terakhir kategori perabotan memiliki rata-rata pendapatan paling rendah. Nah, kemudian lanjut di sini analisis korelasi rating produk. Berikut codingannya. Ini langsung play aja karena kita sudah upload CSV-nya di awal, jadi di sini langsung di play aja. Nah, di sini hasil korelasinya itu antara rating produk dan total pendapatan ini positif ya, di satu semua.
Nah, untuk nilai korelasi antara rating dan pendapatan itu di 0,529 atau 0,53. Nah, di sini faktor kedua yaitu rating produk ya. Jadi untuk menganalisis pengaruh kualitas produk ini dilakukan analisis korelasi persen antara rating produk dan total pendapatan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi sebesar R sama dengan 0,53 dibulatkan yang termasuk dalam kategori korelasi positif sedang. Artinya produk dengan rating lebih tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Namun pengaruhnya tidak sekuat kategori produk. Oleh karena itu, rating produk berperan sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ini jenis visualisasi yang saya usulkan yaitu saya memilih bar chart karena efektif untuk membandingkan nilai rata-rata antar kategori dan menampilkan perbedaan kontribusi pendapatan secara jelas. Nah, ini codingan visualisasi bar chart-nya dan hasilnya sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa elektronik di posisi pertama, kemudian fashion di posisi kedua, dan perabotan di posisi terakhir. Nah, berdasarkan bar chart yang dihasilkan, kategori elektronik terlihat paling tinggi dibandingkan kategori lainnya. Hal ini mengkonfirmasi secara visual bahwa produk elektronik memberikan rata-rata pendapatan tertinggi sehingga menjadi faktor non-temporal paling dominan yang menghasilkan total revenue. Nah, untuk soal nomor 2, di soal nomor 2 ini studi kasusnya tentang layanan streaming musik Irama Kita. Nah, untuk soalnya yaitu yang pertama menghitung stream rate yang sudah dikasih rumusnya, kemudian memberikan interpretasi komparatif antara stream rate dari bulan April sampai bulan Mei. Terus yang keduanya rekomendasi visualisasi. Di sini dijelaskan kenapa soal analisis diperlukan, kemudian usulkan dan buat satu jenis visualisasi datanya. Nah, di sini untuk analisis basic kuncinya berikut perhitungan stream rate-nya yang sudah menggunakan rumus di soal. Nah, di sini kita jalankan. Nah, sama seperti soal pertama, di sini file dummy-nya saya ubah menjadi CSV. Kita upload saja. Ini data pelanggan Irama Kita. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan codingnya. Di sini kita menentukan pelanggan awal bulan. Jadi kita ngambil dari data CSV-nya, kemudian di sini ada rumus menghitung pelanggan hilang. Kemudian di sini rumus menghitung stream rate-nya. Pelanggan hilang dibagi pelanggan awal dikali 100. Kemudian di sini menampilkan hasil dari stream rate-nya bulan April dan bulan Mei. Nah, ini hasil dari stream rate bulan April dan bulan Mei. Di sini terlihat pelanggan awal di bulan April 1.200, pelanggan hilang 100, stream rate-nya 8,3. Kemudian di bulan Mei ini pelanggan awalnya 1.350, pelanggan yang hilang 1.500 dan stream rate-nya 11,11. Nah, untuk interpretasi komprehensifnya, stream rate pada bulan Mei 2025 sebesar 11,11%, lebih tinggi dibandingkan April 2025 8,33%. Meskipun jumlah pelanggan baru di Mei lebih sedikit, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehilangan pelanggan meningkat sehingga kualitas retensi pada Mei lebih buruk dibanding April. Nah, kemudian di sini
Jelaskan mengapa cohort analisis diperlukan. Nah, di sini Cumret bulan hanya memberikan gambaran agregat tentang berapa banyak pelanggan yang berhenti berlangganan dalam satu bulan, namun tidak mampu menjelaskan perilaku pelanggan berdasarkan waktu akuisisi. Dengan hanya melihat Cumret, perusahaan tidak dapat membedakan apakah pelanggan yang churn berasal dari pelanggan lama atau pelanggan baru. Nah, di sini cohort analisis diperlukan karena mengelompokkan pelanggan berdasarkan bulan akuisisi, sehingga perilaku setiap kelompok pelanggan dapat dianalisis secara terpisah. Kemudian, memberikan gambaran retensi pelanggan dari waktu ke waktu, bukan hanya snapshot bulanan, dan membantu mengidentifikasi cohort dengan kualitas akuisisi terbaik dan terburuk. Kemudian memungkinkan evaluasi strategi, pemasaran, dan onboarding pelanggan secara lebih akurat. Nah, kemudian kita lanjut ke visualisasi cohort analisis. Di sini menggunakan heatmap retensi pelanggan. Nah, alasan saya menggunakan heatmap mampu menampilkan banyak informasi dalam satu tampilan. Perubahan tingkat retensi terlihat jelas melalui gradasi warna, mempermudah perbandingan antara cohort. Nah, di sini adalah codingannya. Nah, berikut adalah tampilan visualisasinya. Nah, grafik chart ini menunjukkan bahwa bulan Mei mengalami penurunan. Retensi paling cepat ya. Dari sini dari 100 ke 75. Sementara Juni memiliki retensi paling stabil. Juni dari 100 ke 88. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelanggan sangat dipengaruhi oleh bulan akuisisi, sehingga cohort analisis lebih efektif dibandingkan Cumret bulanan dalam mengevaluasi kesehatan pelanggan. Lanjut nomor 3. Di sini nomor 3 saya menggunakan RStudio. Jadi soalnya yaitu seperti ini. Jadi di nomor 3 ini kita diminta untuk membangun prototipe aplikasi CD menggunakan R. Nah, di sini perintahnya buat aplikasi, visualisasi, dan analisis visualnya. Nah, di sini saya lampirkan codingannya. Kita buka R-nya aja langsung. Nah, berikut adalah codingan dari soal nomor 3. Di sini ada import library. Nah, data dummy-nya ini saya langsung inline dari soal, saya langsung masukkan ke codingan. Kemudian di sini kita buat dashboard penjualannya untuk visualisasi. Kemudian kita buat servernya. Dan di sini ada visualisasi lainnya. Dan di sini kita running servernya. Nah, di sini saya juga sudah running. Nah, berikut dashboard dari penjualan Mega Telindo. Di sini kita lihat elektronik di total penjualan. Elektronik mendominasi paling banyak, makanan di paling sedikit, dan pakaian di kedua. Untuk di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, untuk margin keuntungan malah dominasi di makanan, kemudian disusul pakaian, dan elektronik di semua cabang Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nah, di sini penjelasan kodenya. Pada bagian server, fungsi data filtered digunakan untuk melakukan penyaringan filtering data penjualan berdasarkan lokasi yang dipilih oleh pengguna melalui komponen checkbox.
Kemudian dengan mekanisme reaktif, data akan otomatis diperbarui setiap kali pengguna mengubah pilihan lokasi. Contohnya seperti ini ya. Kita checklist lokasi. Kemudian progres agresi data dilakukan sesuai dengan metrik yang dipilih. Total penjumlahan dihitung menggunakan visu yang bertujuan untuk mengetahui akumulasi nilai penjualan pada setiap kategori produk dan lokasi. Kemudian margin keuntungan dihitung menggunakan fungsi min atau rata-rata yang digunakan untuk memperoleh nilai rata-rata margin pada setiap kategori produk dan lokasi. Nah, di sini lanjut visualisasi datanya berdasarkan bar chart, grup bar chart. Visualisasi disajikan dalam bentuk grup bar chart untuk memudahkan perbandingan antar kategori dan lokasi. Karakteristik visualisasi ini adalah sebagai berikut. Sumbu X mempresentasikan kategori produk sehingga pengguna dapat melihat perbedaan performa antar jenis produk. Sumbu Y menampilkan metrik yang dipilih, baik total penjualan maupun margin keuntungan. Warna fill digunakan untuk membedakan lokasi sehingga perbandingan antar lokasi dapat dilakukan secara visual dengan jelas. Dan terakhir adalah jenis grafik digunakan adalah grup bar chart karena efektif dalam menampilkan perbandingan antara nilai beberapa kelompok dan secara stimulan. Dengan visualisasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pola penjualan dan margin keuntungan berdasarkan kategori dan lokasi yang berbeda. Nah, ini insight-nya sama seperti ini. Nah, di sini tadi udah dijelaskan, saya berdasarkan grafik pakaian di Jakarta memiliki margin keuntungan lebih tinggi. Elektronik di Jakarta memiliki penjualan lebih besar. Di sini adalah laporan project-nya sudah saya buat. Baik, cukup sekian penjelasan soal UAS mata kuliah analisis visualisasi data saya. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.